Mitra bisnis, inilah Businessman Opinion. Di luar dugaan, BPS melaporkan ekonomi kuartal kedua tahun ini tumbuh 5,12% secara tahunan, tertinggi sejak kuartal 2 2023. Menurut BPS, penggerak ekonominya adalah konsumsi rumah tangga dan investasi pemerintah serta swasta. Namun sejumlah ekonom bingung karena pada kenyataannya berbagai data menunjukkan aktivitas ekonomi mandek seperti setoran PPN dan PPNBM yang menggambarkan aktivitas konsumsi turun lebih dari 19%. Kemudian sektor manufaktur berada di fase penurunan, jadi tidak ada ekspansi. Karena itu berhembus kecurigaan data ekonomi sejatinya dikerek naik meski tuduhan itu dibantah keras oleh pemerintah. Apa komentar Anda? Di WhatsApp call 0816924924. Saya nggak tahu taktiknya kayak gimana. Kayak itu kan flexing kali ya. Flexing. Jadi istilahnya iya, flexing, dia mau menunjukkan dia sukses. Oh, kinerjanya bagus, angkanya bagus gitu loh. Jadi orang mau investasi gitu. Kan tadi saya ada dibilang diam aja, kamu nggak tahu apa, bukan saya sih istilahnya, jangan komen kalau nggak tahu gitu loh. Apa mau pakai cara gitu. Cuma kan ini kan bukan sesuatu yang bisa dibikin flexing gitu loh. Ini angka ini kan harus benar. Itu berarti bohongin siapa? Rakyat sendiri ya, yang dimana kamu digaji oleh uang pajak rakyat. Bohongin negara lain. Tapi kok saya bingung, nggak ada malunya gitu. Masih bisa berdiri di depan gitu, dapat gaji dari rakyat, tapi masih mau nipu rakyat gitu. Nggak tahu urat malunya itu ada di mana gitu loh. Serius loh. Kalau misalnya dibilang kuliah pinter, saya yakin lah pinter. Tapi nggak ada itu apa, kuliah modifikasi angka gitu. Ntar malu nggak ditanya kalau misalnya kalau ke kampus atau apa sama mahasiswanya itu, Bu gimana Bu cara modifikasi angka Bu? Pengen tahu gitu loh caranya gitu loh. Jadi gini ya, kalau sekarang mereka bersikeras nggak mau koreksi atau apa, ntar yang kuartal ketiga gimana? Mau lebih tinggi lagi, kuartal keempat mau lebih tinggi lagi. Wah, kalau misalnya dia jujur kuartal ketiga, wah kok bisa turun parah gitu, nah, kan? Makanya itu kalau orang bohong itu bisa di skak gitu loh. Kalau ditelusuri terus dia nggak bisa ngeles. Jadi pemerintah ini harus jelasin angka ini dapat dari mana. Jangan istilah dia pakai metode, nggak mau tahu, pokoknya harus jelasin. Karena yang belajar ekonomi saya rasa bukan mereka saja gitu loh. Mereka mau bohongi siapa? Gitu aja sih, Mas Anto. Iya, menurut saya ini data-data akurat, jujur apa tidak? Ya kemungkinan meragukan, tidak jujur akurat. Karena survei-survei BPS ini dipakai dari pemerintah lalu-lalu sampai sekarang. Hanya untuk memanipulasi data supaya kelihatan bagus kinerjanya. Di bidang pengentasan kemiskinan, mengatasi angka pengangguran pada turun terus setiap tahun. Bahkan angka pertumbuhan ekonomi. Pada faktanya berbeda jauh. Ini alat senjata mereka untuk tipu-tipu rakyat. Kemungkinan itu. Padahal mereka kan digaji tunjangannya dari uang pajak rakyat. Harus tidak boleh seperti ini, kemungkinan seperti itu. Ini bukan tidak masalah harus memakai metode ini itu, tidak masalah karena mereka digaji dan tunjangannya dari uang pajak rakyat. Jadi kita berhak menuntut kejujuran dari mereka. Kan mereka dapat fasilitas negara juga dari uang pajak rakyat. Kalau kita tidak tuntut kejujuran mereka, mundur aja. Ada yang mundur tidak? Katakan tidak ada. Nunggu dipecat dulu. Apa nunggu diturunin rakyat? Kalau nunggu dipecat diturunin rakyat, rakyat siap kapanpun. Oke. Gitu ya? Iya. Tolong jangan, karena digaji dan tunjangan mereka dari uang pajak rakyat. Metode-metode apapun yang dipakai harus sesuai fakta yang nyata ada. Dan jangan pendukung-pendukungnya yang komen dimanapun termasuk di media ini juga pakai data BPS kemiskinan lah, BPS
tentang pertumbuhan ekonomi lah. Kan sudah dari dulu rakyat melakukannya. Ujung-ujung juga tuti-tuti, tukang tipu-tipu, kemungkinannya seperti itu. Terima kasih. Saya nggak akan nuduh pemerintah bohong. Karena zaman sekarang sosial media itu benar-benar tajam banget gitu ya. Begitu ada orang di dalam BPS yang membocorkan sesuatu, pasti kacau dunia ini. Bukan cuma Indonesia yang kacau, tapi dunia. Kenapa? Karena kita udah disorot di Asia, ASEAN. Oke. Yang jelas disorot di ASEAN itu bukan berarti ibu kota ASEAN adalah Jakarta ya. Nah, terus ditambah lagi gini. Coba cari ya data-data di mana investor seperti MAP ya, kalau nggak salah MAP bener, MAP dan yang lain-lainnya itu pada investasinya ke daerah kecil, daerah pinggir. Artinya kayak di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena di daerah situ belum ada rojali, rombongan jarang beli. Ya. Kan itu lagi heboh, especially Jakarta gitu ya. Nah, sebenarnya mereka itu bukan rojali saja, dan rojali ini fenomenanya udah lama, bukan baru sekarang periode kuartal kedua, bukan. Tapi sebelumnya itu sudah ada. Kenapa? Karena gini, Gen Z dan Gen Alpha itu hidupnya beda dengan yang gen-gen baby boomer dan milenial, yang mana mereka itu lebih strict. Kalau nggak punya duit ya udah, nggak model-model, nggak belanja, nggak segala. Tapi kalau mereka healing itu diutamakan. Mereka nggak mikir, oh aku nabung kayak beli rumah kayak, atau aku nabung untuk apa nanti kalau kepepet. Mereka tidak seperti gitu ya, itu bedanya. Jadi walaupun yang namanya mall itu omsetnya turun, jadi saya ngomong omset penjualan mall turun, akan tetapi F&B-nya itu masih jalan. Kenapa? Karena mereka kan healing, Bung Ganto. Nah, healing di Indonesia ini kan nggak ada tempat yang gimana ya, kecuali kayak puncak kayak gitu ya. Kalau di Surabaya ke Tretes kayak gitu ya, kayak gitu kan. Lah, otomatis ya ke mall, nongkrong, ngopi, ngobrol kayak gitu. Makanya kan banyak orang yang makan tapi nongkrong, minumnya satu, nongkrongnya lama-lama. Itu dikeluhkan juga oleh yang resto-resto. Itu juga benar, sampai mereka akan membatasi kayak gitu yang saya dengar dari mereka ya. Nah, tapi kalau yang di daerah, jadi daerah pinggiran lagi ya, atau saya nggak usah ngomong pinggiran deh, kayak Kalimantan, Sumatera, Sulawesi kayak gitu ya, NTT, Papua, itu daya belinya masih ada, akan tetapi tidak mendongkrak banyak. Makanya kan bedanya kecil banget kan, cuma 0,2%-an kira-kira, atau hampir 0,3%. Karena mereka kan populasinya kecil, Bung Anto. Lain dengan Jawa. Kalau Jawa begitu spending langsung belum. Kenapa? Karena kan populasi kita gede banget Jawa. 60% kalau nggak salah itu di Jawa semua. Nah, sisanya yang 40% dibagi beberapa pulau kayak gitu. Itu yang saya tahu, dan ini benar. Coba dicari, MAP itu investasi malah keluar daerah Jawa. Dan buah itu yang perusahaan udah PTI LTD itu pun juga ekspansinya keluar Jawa. Ini buah loh, hanya toko buah ya. Nah, jadi sebenarnya konsumsi kita itu masih memegang peranan penting di dalam pertumbuhan kita, akan tetapi
kita nggak akan bisa gede, maksudnya nggak bisa akan naik gede atau pertumbuhannya nggak bisa gede kalau tanpa FDI. Kalau FDI-nya kecil, maka kita nggak bisa karena fiskal kita kecil banget. Dan pajak kita itu kalau nggak salah turun lagi kan cuma 10%-an, nggak sampai kayak gitu. Nah ini sebenarnya kinerja dari keuangan yang menurut saya kurang pas ya, kurang rajin turun ke bawah, bukan rajin untuk nembakin di kebun binatang. Iya kan? Kalau sekarang ini yang rame Bung Anto di daerah-daerah, semua pengusaha pada merinding karena ditembaki oleh keuangan yang sudah WP-WP. Lah, kan yang benar itu adalah carilah di hutan. Jangan, maksudnya carilah di hutan liar, janganlah di kebun binatang. Kalau di kebun binatang kan memang udah ditangkap oleh pemerintah dan udah dijadikan BP. Kan kayak gitu. Jadi kan masih banyak yang lainnya lagi. Lah, ini juga yang tidak benar kalau menurut saya. Daerah-daerah itu kita mulai sekarang jangan cari lagi yang dari cabang-cabang partai-partai kayak gitu-gitu lah. Ada partai satu ya yang apa itu namanya mau naikkan PBB 250% sekaligus. Di demo orang-orang kayak gitu-gitu. Lah itu ngawur. Kenapa? Dia alasannya gini, ini udah puluhan tahun tidak berubah. Jadi sama dia mau dinaikin, kalau nggak salah mati ya, kalau nggak salah 250% sekali naik. Lah ini kan nggak benar, sok banget sih. Makanya saya ngomong, jangan mencari kepala daerah yang dari partai-partai. Saya tidak menyebut partai siapa, tapi partai-partai itu kebanyakan brengsek politisi itu. Nah, kenapa nggak kerja tapi carinya yaitu mikirnya pokoknya berkuasa terus enak dapat duit kayak gitu-gitu. Terus gimana caranya? Indonesia ini kan luas banget. Gimana caranya untuk mendongkrak ekonomi? Kalau enggak semuanya, sekarang gini aja, 60% penduduk ada di Jawa kan? 60% penduduk ada di Jawa, kita openin, kita naikin apa itu namanya ekonominya. Tapi yang 40% jadi beban. Enggak kita openin, enggak kita naikin. Lah kalau 60 ditambah 40 yang jeblok, terus apa enggak hasilnya rata-rata jeblok, Bung Anto? Bahwa yang ditakutkan adalah kesenjangan. Makasih. Jadi gini, kalau menurut saya ya itu pemerintah makin bodoh banget karena menunjukkan ketidakpecusan bekerja dengan bisanya membohongi rakyat. Rakyat sekarang bukan bodoh, rakyat sekarang udah pada cerdas, dan sosmed kemudian informasi lewat media juga bukan lagi jam tapi detik. Nah dari situ itu pemerintah terlalu bodoh untuk membodohin rakyat gitu, dan cara berbohong itu receh banget gitu loh ya. Jadi ya saya semakin kelihatan kalau tim pemerintahan saat ini tuh sangat-sangat levelnya rendah sekali dan tidak berkualitas. Makanya tadi pagi saya dengar menyimak dari komentator di BO ini bahwasanya pemerintah tuh terlalu simple berpikirnya, bahwasanya masyarakat ini mudah dibohongin gitu kan. Nah, anak SD pun juga tahu kalau pemerintah ini bohong, datanya ini dibikin-bikin, dibagus-bagusin gitu ya. Nah, makanya tadi kalau ada yang bilang, oh ini dari parameter yang udah baik, kemudian disurvei, ya pasti baik. Ya itulah akal-akalannya pemerintah zaman sekarang. Jadi ya itulah, itu menular sampai sekarang. Sukanya berbohong gitu lah. Nah, makanya satu kata aja, udah nggak bener pemerintah ini, sebaiknya dibubarin aja gitu. Emang miris banget ya pemerintah sekarang ya. Pemblokiran rekening, PPAK, terus dipanggil Prabowo, akhirnya dibukain lagi dia. Terus tanah yang nganggur nanti mau diambil. Terus Harun Masiku
dicari-cari bertahun-tahun, girang udah ketemu si Hasto diampun. Iya, diampun. Oke. Jadi ini kesannya kayak gimana ya? Ini lagi data ini katanya tumbuh. Saya dengar di itu katanya tumbuh, katanya banyak yang buka rekening. Katanya seperti itu. Aduh, kayaknya miris banget gitu pemerintah zaman sekarang, seolah-olah kayak rakyat itu yang tadi yang pertama bilang, kayak rakyat itu gampang banget loh dibodohi, seneng-senengin gitu ya. Jadi pemerintah zaman sekarang itu, aduh tolonglah kalau ngomong sesuai data. Kalau ngomong tuh yang benar, jangan segala sesuatu diambil dengan emosional, segala sesuatu diambil dengan terburu-buru. Mereka tuh sekolah nggak sih ya gitu ya? Kalau enggak nanti yang dari BO inilah yang jadi pejabat-pejabat semua biar negeri ini jadi maju semua gitu ya. Karena yang di atas itu harus turun diganti biar negeri Indonesia jadi maju gitu. Terima kasih. Ya, ini memang sungguh sangat menyedihkan ya. Kita melihat pemerintahan kita itu seolah-olah dari awal tahun saja seperti mau jadi pahlawan. Ya, pencitraannya itu bagaimana kita melihat, wah sudah mau diancam naik PPN 12%. Akhirnya langsung dengan sekonyong-konyong muncul Pak Prabowo langsung bilang, oh batalin 11% saja. Ya, kemudian, nah apalagi seperti kemarin ya, rekening diblokir oleh PPATK. Kemudian Pak Prabowo memanggil PPATK dan akhirnya dibatalin lagi. Jadi jadi pahlawan lagi. Nah, apalagi, nah itu untuk masalah yang abolisi dan amnesti. Nah, sudah setengah mati polisi dan Kejaksaan Agung menguber, kemudian menangkap dengan bukti ya, tentunya dengan bukti, dan kejaksaan akhirnya menuntut dan hakim sudah ketok palu dibebaskan ya, demi supaya persatuan dan kerukunan itu diberikan lagi amnesti dan abolisi. Jadi seolah-olah pemerintah sekarang itu ya pencitraan kalau saya bilang, dan kita teman-teman semuanya melihat, rakyat ini langsung melihat bahwa kenapa ya dibikin kisruh dulu ya, kekacauan dulu, kemudian dia muncul ya sebagai penolong. Nah, seperti terakhir juga kan tanah yang terlantar 2 tahun akan diambil alih. Nah, sampai kepada ya mungkin meme yang sekarang beredar itu sampai istri yang 3 bulan tidak ini juga akan diambil alih. Ampun dah, ya kan? Jadi istilahnya itu pemikiran dari pembantunya, dan yang terakhir kemarin itu sangat absurd sekali ya. Itu anggota DPR mengusulkan penjara itu karena overload, jadi diberikan amnesti dan abolisi. Apa pemikiran apa itu ya? Seolah-olah ya berarti sampah-sampah masyarakat yang sudah tertangkap ya, kriminal, pidana, pembunuhan dan lain sebagainya, itu juga ikut diberikan, dibebaskan. Berarti ibaratnya itu kalau misalnya pejabat-pejabat itu kalau buang sampah, kemudian sampahnya itu diserakin lagi ke rumahnya gitu loh. Iya kan? Seolah-olah kan begitu. Mereka sudah menjadi sampah masyarakat, harus dibina, bukannya langsung dilepas gitu loh. Nah, itulah dia pencitraan pejabat-pejabat. Kita harus banyak berdoa, memohon belas kasih Tuhan. Terima kasih. Gua nih kalau jujur ya, gue prihatin sama Pak Prabowo. Tapi mau gimana lagi? Style kepemimpinan kan tergantung sama individu. Mungkin kalau gue lihat nih ya, mereka tahu latar belakangnya Pak Prabowo dari militer. Bahasa militer kan cuma 2. Apa itu?
Ya, ngilang lagi Iya. juga. Iya, oke. Yes, atau keluar. Iya. Berarti mereka kan tahu bahwa bagaimana cara nyenengin bosnya. Contoh ya, contoh. Iya. Ada yang bilang, Pak, Menteri 100 orang nggak efisien. Padahal kan bener, ngebebani APBN. Kalau dibilang tuh kayaknya susah terima kritik. Oke. Nah, secara logika, kalau lu punya company, biasa pegawai 30, lu mau nggak hire 100? Biasa pegawai 30 harus hire 100. Ngapain? 30 cukup Nah, gitu itu. kan? Nah, itu, ya nggak? Apa yang terjadi di BPS ini, gue ngeliat, dulu ini kayak semacam deja vu balik lagi ya bro ya. BPS dulu ngukur kemiskinan angkanya seingat gue hampir sama World Bank. Oke, iya. Tiba-tiba pidatonya Prabowo bilang berapa, akhirnya BPS ngeralat. Jadi ketiplek-tiplek sama omongannya Pak Prabowo. Ada apa nih? Nah, itu. Udah nggak? Iya. Gua nggak salahin metodenya, caranya, karena itu ilmu statistik. Iya. Contoh, lu kalau mau bikin apa pertumbuhan nih. Contoh ya bro ya. Iya. Ini bupati kan mau bikin supaya daerah yang dipimpin bagus. Gimana caranya? Dia bikin operasi pasar, habis itu momentum BPS masuk ngukur. Nah. Itu caranya. Caranya kan itu. Lewat operasi pasar. Gini, gue ngomong itu sesuatu yang edukatif aja. Gue nggak mau kasih hoak. Kita sama-sama mau pinter kalau ngomong di sini, ya nggak? Iya. Contoh, kita bicara FDI. Gue tanya sama lu bro, lu punya $1 miliar, lu mau nggak invest di Indo? Dengan segala macam, ada ormas, ada pungli, ada korupsi. Atau lu mau invest di Vietnam? Atau di Malaysia? Lu punya $1 miliar, gue tanya dah. Ya nggak, lu yang punya duit. Sekarang kan kita tahu, indeks manufaktur turun. Tanya aja ke Apple, ke Google, ke Tesla. Kenapa nggak pada pilih Indo, malah milih tetangga? Kan yang jelas kita tahu, baru-baru ini mau invest 10T peternakan B2 di Jepara. Rame tuh, ya nggak? Pemerintah katanya mau invest, tapi kayak begini kan kayak begitu contohnya, ya nggak? Nah, inilah yang gue bilang fenomena lipstick efek kalau kata Renal Kasali. Orang-orang seolah-olah biasa libur luar negeri, jadi dia berlibur dalam negeri. Gue tanya sama lu, biasa ke Jepang, tapi karena lu ada kebutuhan libur, lu mainnya di Bali. Penurunan nggak? Gue tanya sama lu. Ya nggak? Iya. Berarti yang diukur apa? Liburannya. Kalau bicara liburan ya nggak usah ngomong. Tapi kan penurunannya yang kita lihat, ya nggak? Iya. Nah, konsumsi kita tahu pinjol kan luar biasa. Apa benar konsumsinya itu pure atau dari pinjol? Nah, gini loh. Kita bangsa selalu dibohongin. Mulai dari Pertamax kita juga dibohongin. Beras kita dibohongin. Angka kemiskinan juga kalau jujur-jujur kita dibohongin dong. Karena menurut BPS 20.000, tapi 21.000 lu udah nggak miskin bro. Iya. Betul nggak? Jadi ini kita nggak usah bicara teknis segala tete bengek lah, ya nggak? Gua nggak nyalain BPS dengan metodenya, tergantung cara lu mau ngitungnya aja. Kalau mau bapak senang ya udah, ya nggak? Ya nggak? Ya itu aja. Jadi gini, kembalilah ke Undang-Undang Dasar 45 Pak Prabowo. Apa itu? Mencerdaskan rakyatnya, kehidupan bangsa. Ya nggak? Pak Prabowo turun yuk ke bawah. Ya nggak? Kalau Bapak nggak terlalu fit, nggak kayak Pak Jokowi yang lincah belusukan, nggak apa-apa. Minimal sesekali turun tengokin rakyatnya, ya nggak? Tengokin saya gitu ya. Iya, nengokin BR nih, ya nggak? Jangan kunjungan ke luar negeri, jalan-jalan mulu, karena problem dalam negeri juga banyak, betul nggak? Oke. Bagaimana lu ajak Benny nih turun ke rakyat? Benny juga seneng tuh pasti, ya nggak?
Begini, menurut saya tentang pertumbuhan ekonomi 5 atau 5,2% itu meragukan kejujurannya. Oke. Karena apa? Ya, karena survei BPS itu kan kita tahu dari mulai angka kemiskinan, angka pengangguran yang katanya turun setiap tahun, faktanya berbeda, Mas. Justru bertambah. Oke. PHK massal terus ada tiap bulan kalau tidak salah ya, bahkan ribuan. Dari zaman mata Presiden Jokowi pertama sampai sekarang, bahkan sebelum mata Presiden Jokowi udah ada. Itu menandakan kalau dikumpulin dari dulu 20 tahun lalu, 30 tahun lalu dan sebagainya, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, udah puluhan juta, Mas. Coba jumlah aja tiap bulan ribuan, kan gitu. Belum ada yang tiap bulan jutaan. Ingat waktu itu di PT Hatek dalam 1 bulan 1,5 juta. Lalu PT Indotek 500.000 pekerja di PHK. Itu aja dalam 1 bulan udah hampir 3 juta di Jawa Barat. Udah kelihatan tuh ya. Itu ada pernah itu. Iya, mantan Presiden Jokowi kalau tidak salah atau ya itulah. Dan itu dia. Saya bilang juga negara hilang. Pak Agung. Iya. Ya, lanjut Pak Agung, lanjut. Ya. Lalu di makroekonomi neraca BPN kalau kita lihat itu kan nanti di akhir tahun defisit kemungkinan besar. Karena kan udah tahu kita beli minyak dari tahun 427 triliun kan tiap bulan itu, belum yang gas. Kita dari dulu belinya banyak dari sana. Pesawat Boeing satu unit 1 triliun rupiah, 50 pesawat. Lalu terigu, gandum itu kan puluhan triliun. Kedelai puluhan triliun. Iya. Lalu kita kalau ekspor non migas sama migasnya kan banyakan beli migas, jadi pendapatannya dikit, pengeluarannya banyak. Lebih besar pasar daripada tiang. Akhirnya neraca akhir tahun, tiap akhir tahun defisit, itu bisa kelihatan di akhir tahun. Dan kita tahu sendiri pertumbuhan konsumsi kinerjanya kan juga menurun, persepsinya itu. Daya beli masyarakat daya beli masyarakat dari konsumsi dan dari pendapatan nasional bruto, pendapatannya turun, banyak PHK massal. Ya tidak mungkin dia mencapai 5,1, 5,2%. Itu perhitungan pertumbuhan ekonomi yang kemungkinan seperti itu dipakai. Ya bagaimana mau ekonomi 5,1, 5,2%? Jadi ini meragukan, termasuk yang mengkritik saya mengotak-atik katanya pakai angka kemiskinan. Udah tahu survei BPS angka kemiskinan banyak hoaknya kemungkinan. Tidak jujur, tidak akurat. Angka yang turun terus setiap tahun. Pengangguran juga gitu. Kenapa tadi pagi ada ibu-ibu yang membatas saya mengotak-atik katanya memakai angka kemiskinan BPS lagi yang dipakai, kan salah aja bohong. Yang seperti BPS juga sama, bohong juga kemungkinan. Ya inilah pendukung di atas ya. Kalau kita kan netral. Kurang romusnya atau romusanya, Pak? Rombongan muka susah. Masuk, Pak Ade, masuk. Jangan deskreditkan pemerintah deh, udah biarin aja, kasih kerja dulu lah. Kenapa sih suka put gitu, nyela-nyela mulu, kesian lah, orang jadi nggak fokus kerjanya, grogi. Kalau mau kasih batas waktu sampai kapan, lu kagak bener baru kita tindak gitu. Iya, ini fakta aja nih, iklan Fuse di Pas FM udah jarang tayang ya. Malam ada Pak. Nah, itu udah bukti, nggak usah angka BPS. Kalau di sini masih sering ada iklan Fuse begitu tuh. Atau sekarang udah pada ini kali, nggak usah iklan, omsetnya Fuse udah melejit tajam. Amin Pak, amin. Saya doain, semoga bosnya Fuse denger nih. Wah, itu dia tuh. Iya. Jangan berhenti iklan bos Fuse, biar ini nggak logo juga pendengar Pas FM. Bener Pak, kalau perlu tarif iklannya naikin. Iya gitu aja. Oke, Pak Adi. Kalau menurut saya sih gini lah ya. Kan yang namanya laporan BPS itu kan semuanya masalah notifikasi. Sama aja kayak accounting gitu kan. Mau dibuat versi apa juga bisa. Jadi mau di make up kah atau mau disampaikan real kah? Mau ditonjolkan A, B, C, D, semua pasti bisa. Banyak versi soalnya.
Kalau menurut saya sih, hal-hal yang kayak gini nggak usah terlalu diekspos lah. Biarin aja versinya BPS. pemerintah mau ke gimana gitu ya. Ya mau BPS, mau pemerintah, maunya mereka lah. Ya. Yang mesti di-highlight adalah kan realnya. Kalau bicara masalah laporan, ya mau bikin laporan di make up kayak gimana pun, mbuh lah. Kalaupun agak menyimpang dari kenyataan, kecuali kalau benar-benar timpang ya, itu cerita beda. Kalau cuma yang namanya make up, nyaris-nyaris, ya biarin aja lah. Kalau mereka mau nyeneng-nyenengin diri, gitu ya. Kalau mereka punya tujuan agendanya apa, kita juga nggak ngerti, gitu kan? Yang penting menurut saya adalah yang esensialnya. Sekarang yang membuat bangsa ini terpuruk apa sih? Yang membuat rakyat miskin itu apa sih? Korupsi yang pasti, Pak. Nah itu dia. Yang membuat ekonomi mandek tuh apa sih? Gitu kan? Yang membuat Yang membuat semua program-program tidak berjalan dengan baik apa sih? Yang nomor satu pasti korupsi, gitu kan? Nomor dua yang namanya premanisme, pemalakan. Itu dua yang paling esensial, gitu kan? Di samping masalah mentality, gitu kan? Nah, menurut saya ini yang harusnya dikejar habis-habisan di berbagai sektor, gitu. Jadi misalnya yang namanya undang-undang penyitaan aset, ya kejar terus, gitu. Kalau perlu demo nggak berjilid-jilid tapi berbuku-buku, gitu. You know? Nah sekarang kan permasalahan, ya quote unquote ya benar atau nggak benar, walah-walam deh. Tapi kan yang pasti jelas kelihatan demo ini kan banyak yang namanya bayaran, sesuai dengan misi politik masing-masing, gitu kan? Yang benar-benar tulus, yang benar-benar real demo untuk kepentingan rakyat, secara mayoritas siapa? Coba. Nah, mungkin media boleh juga membantu mengekspos yang namanya ini, jangan berhenti, gitu. Yang paling esensial ini jangan sampai hangat-hangat kayak ayam. Setuju, Pak. Dikebuk terus, dikejar terus, gitu loh. Lah kita kan udah disajikan fakta yang membuat kita tercengang-cengang. Korupsi dan korupsi. Premanisme dan premanisme, gitu kan. Kemudian lagi yang namanya mentality. Ya yang tadi disebut misalnya. Ada orang yang terus-terusan jualan agama. Akhirnya yang berbau real dengan yang berbau agama terus-terusan diamprokin. Nggak pernah ada habisnya. Gitu kan? Pagi-pagi sarapan Indomie. Cakep. Makan siangnya makan soto babat. Cakep. Memang betul ada pertumbuhan ekonomi, tapi hanya untuk keluarga pejabat. Masuk paten kain. Kita sebagai rakyat sudah diwakili oleh wakil-wakilnya kita. Cuman kebagian tetesannya doang. Ya mau ngomong apa lagi, dari sejak awal juga udah baterai kembung itu yang pilpres palsu, iya kan, data palsu, ya kita nih udah kayak nyengir aja ini, kayak dijajah dua negara, ini iya kan, kayak Mukidi Wiwi dan Wowo ini penjajahnya ini. Jadi kita nih seperti gini ya. Saya pernah ke Sange, Bali. Saya lihat ya ada waktu itu ini lihat langsung ya dengan mata kepala sendiri. Ada monyet nyuri handphone, dompet, turis Jepang, ya. Terus kenapa itu turis? Setelah dia curi, dia nggak bisa pakai itu dompet, nggak tahu fiturnya buat apa, cuma diliatin, ya. Terus dompet juga ada uangnya, uang yen, dia juga
nggak tahu itu uangnya untuk apa, bingung. Nah, ya ujung-ujungnya apa? Setor ke pawangnya. Benar. Ya, Modus. nah fenomena ini saya lihat ya, ini kayaknya pemerintah sekarang ini ya asal cuman bisa curi dari rakyat ya, udah maling dari rakyat ya, kepo sama duit rakyat, dompet rakyat, aliran dana dari mana, mau kemana, sejarahnya dari mana, sejarahnya duit lo dari mana, semua tuh diawasin 17 Agustus ya. Lalu ujung-ujungnya nggak ngerti, duit udah numpuk nih, dananya apa, udah numpuk Danantara, nggak tahu, bingung mau buat apa gitu ya. Lalu yang enggak akhirnya pakai insting, kami investasi pakai insting. Duit negara dipakai buat investasi pakai insting. Kata si siapa tuh, Jody Ari, Menko Info dulu, siapa, Jody Ari ya namanya. Iya. Budi Ari kali. Oh, Budi Ari, saya ingatnya Jody. Banyak kejanggalan ya. Jadi Ibu percaya banyak pihak, terutama rakyat ya, yang kalangan menengah pasti tidak setuju. Tapi kembali lagi, masalahnya ini kan pemerintah kita memang sepertinya bertindak semaunya saja. Jadi data-data itu bisa dimanipulasi, yang rendah dibuat tinggi, yang tinggi dibuat rendah, terserah mereka gitu ya. Jadi kalau Ibu sih pribadi sih tidak terkena langsung ya pengertiannya. Sebab kalau itu kan hanya data, kalau dibilang tinggi, seandainya benar-benar tinggi, apakah lalu kita menganggap ekonomi baik, terus kita berleha-leha? Kan tidak juga. Kalau misalnya rendah, terus kitanya hidupnya agak sulit, ya terpaksa kita harus bekerja lebih keras gitu kan pengertiannya. Pemerintah atau BPS mau menyampaikan laporan bagus, bersolek 5, lebih, ya itu namanya angka, namanya juga pemerintah mau ngomong jujur, terbuka, atau sekedar mau menghibur rakyat supaya tenang. Apalagi ini kan tahun pertama pemerintahan era baru. Kalau kita rasakan selama 8 bulan terakhir ini yang kita rasakan sebagai rakyat di mana-mana itu kita rasakan, itu harusnya sulit untuk melampaui di eranya Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu yang ekonom itu sampaikan itu bahwa sekitar sekitar 4,8 itu ya kemungkinan begitu ya, namun itu menjadi perdebatan yang tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Oleh karena itu menurut kita sih minta pemerintah ya apa adanya saja ya, yang tadi seperti disampaikan, yang jangan yang rendah ditinggi-tinggiin, yang harusnya dihukum berat diringan-ringankan atau dibebaskan. Itu kan tidak jujur ya, pemerintahan sama rakyatnya tidak jujur, bagaimana bisa mendapatkan dukungan yang sepenuhnya dari rakyat. Jadi kalau kita rasakan sendiri ya, mau di supermarket, mau di ITC, mau di pasar atau di mall, memang beberapa bulan terakhir ini memang agak sepi, dan kita tahu bahwa sekarang itu yang menggerakkan katanya konsumsi rumah tangga. Menurut saya bukan konsumsi rumah tangga yang terbesar itu. Memang konsumsi rumah tangga tetap, namanya rakyat segitu banyak kan, tiap hari makan 3 kali kan tetap. Namun sebagiannya itu mungkin kontribusi dari makan siang gratis itu, makan siang bergizi gratis. Terus sama dividen yang diputar-putar oleh Danantara ke proyek-proyek sebagai investasi. Pada investasi 6 bulan terakhir ini menurut kita juga agak kurang ya, karena kita merasakan bahwa kurang pembangunan pabrik-pabrik yang menyerap tenaga kerja banyak, tol lah, bandara lah seperti zaman Pak Jokowi awal-awal begitu, itu kan kurang. Jadi kalau misal investasi asing kurang, itu investasi dari mana? Berarti kan domestik dari mana? Domestik setahu kita yang swasta kan tidak begitu banyak. Ya mungkin bisa jadi diambil dari dana dividen
perusahaan plat merah yang dikumpulkan di Danantara lalu diinvestasikan. Jadi putar mengerek angkanya itu menjadi 5 lebih, itu hanya ngerek doang supaya lebih tinggi. Konsumsi rumah tangga menurut saya sedikit menurun, tidak tumbuh. Kalau ditambah sama makan siang gratis, bergizi gratis itu ya bisa jadi. Lalu ekspor kan kita juga tidak merasakan bahwa ekspor yang luar biasa dapat devisa US dollar atau apa yang luar biasa, kita juga tidak merasakannya. Jadi menurut saya pemerintah mau bikin rapornya itu bagus-bagus, namun fakta lapangan akan bicara. Jadi sedikit lebih jujur lah, supaya rakyat juga jujur gitu, mensupport. Susah ya sama-sama susah, bagus ya sama-sama bagus. Menjadi pemimpin negara itu menjadi teladan bagi rakyatnya lah gitulah, supaya ada sinergi antara pemimpin sama rakyatnya. Tidak kucing-kucingan atau tidak bohong-bohongan. Nah, demikian saja. Kita nggak tahu juga bagaimana mereka kerjanya, tapi kita tahu kerja mereka, laporan-laporan mereka pun mungkin asal comot-comot saja. Apalagi dia ditugaskan ya ke Pemda-Pemda setempat, kelurahan ini itu, dia datang enggak, dia data betul-betul tidak, atau dia hanya Pemda setempat saja yang dia comot begini, wah naik ekonomi kita nih, wah. Itu kita sanksi, ibaratnya BPS ini buat laporannya itu asal Bapak senang saja. Kita lihat yang nyata saja ya, kondisi perekonomian kita ini memang sudah di bawah sama sekali. Daya beli masyarakat kita ini sudah sama sekali turunnya. Jadi kita tahulah bagaimana BPS ini, itu laporan mereka itu kinerjanya juga asal aja. Jadi yang penting asal Bapak senang buat mereka ini. Gitu saja nih Mbak. Saya percaya sama BPS, pakai banget gitu loh, percaya banget. Tapi yang naik itu, ekonomi yang naik itu pejabat, ormas, petugas pengadilan, itu yang naik. Kalau rakyat biasa-biasa saja. Oh ya, tambah satu, sama rakyat Tiongkok juga naik gitu loh. Kontribusi perekonomian Indonesia terhadap orang-orang Tiongkok naik semua itu. Saya percaya itu. Kenapa percaya? Kita lihat ya, jutaan kelapa sawit, lahan sawit disita, beras disita, tambang disita gitu loh. Perusahaan-perusahaan dipanggil, nggak diacak-acak lah ya, dicari-cari mana yang bisa, gimana nggak naiklah perekonomian para pejabat. Lalu kita bisa lihat gimana kita ganti presiden, gimana perusahaan tambang, orang yang kerja sudah puluhan berganti-ganti presiden. Secara legal pajaknya diambil, mereka bisa mengumumkan mereka berusaha di bidang itu. Yang punya sawit produksi banyak, legal bisa beroperasi 2-3 tahun, kemudian tiba-tiba ganti presiden disita. Saya nggak membela bahwa mereka koruptor atau enggak ya. Gimana hutan yang semak belukar dengan investasi besar dijadikan lahan sudah menghasilkan dianggap korupsi, pakai TPPU ya, itu lagi yang hukumannya gila-gilaan, mengerikan. Seandainya saya konglomerat, saya lariin uangnya. Bapak gimana ceritanya 2-30 tahun bisa legal, tiba-tiba ganti presiden jadi koruptor? Mengerikan. Kalau orang punya otak, punya duit banyak, nggak bakalan lah kita berani itu. Hukumnya di gimana? Kalau di luar negeri, kalau nggak bisa itu perusahaan nggak mungkin bisa beroperasi. Hukumnya jelas, tidak bisa operasi. Ini kalau presidennya si Anu, si Ono, pasti bisa operasi. Lalu gimana ceritanya di Indonesia, pelaku bisnis ya? Saya mau taruhan deh, siapa yang nggak pakai sogok kalau bisa berusaha, bisa keluar izin? Itu pakai sogok pun itu bisa bertahun-tahun untuk sekedar izin gitu loh ya, sekedar izin, buka operasi. Di Congkok bangun 1, 2, 3 tingkat satu bangunan, satu jembatan itu hitungannya hari, hitungannya bulan. Di sini hanya untuk izin. Belum nanti kalau sudah jadi, itu datanglah mulai ormas, mulai petugas.
Kira-kira begitu. Gimana mereka punya ekonomi nggak tumbuh? Ya tumbuh, tapi di mereka doang. Ya kita ya begitu-begitu aja. Terima kasih. Saya juga kan biasa baca itu ya situasi ekonomi ya, dan tiba-tiba keluar data pertumbuhan ekonomi loh, kok tinggi banget ya, hebat banget gitu ya. Dalam kondisi ekonomi yang menurut kita ini terasa begitu morat mari, ada fenomena jali, roh halus ya, tapi konsumsi naik, kok bisa gitu ya? Orang teriak di mana-mana, orang teriak sepi, market sepi gitu ya. Betul banget. Iya, tapi konsumsi bisa naik. Nah, terus yang beli itu siapa? Nggak ngerti juga. Apalagi kita tahu ya, saya nggak tahu ya, pemerintah sadar, tapi menurut saya ini memang jadi fenomena yang sangat berbahaya ya. Kenapa? Karena manufakturing kita ini terutama manufacturing dasar itu tekstil terutama ya, itu hancur banget. Kita lihat ya perusahaan-perusahaan tekstil besar Indonesia itu garment Indonesia itu hancur banget. Nah itu kan menyerap buruh banyak, ribuan ya. Itu kan menyerap. Nah, nanti kenyataannya ekonomi naik, bingung juga kok bisa ya. Apalagi kita kan selama ini kan digerakkan oleh komoditas kan, terutama komoditas batubara. Lah, harga komoditas batubara hancur. Ekspor ke China jatuh, ekonomi China juga jelek. Nah, ekspor batubara jelek, harga otomatis jatuh dong. Lah, kok bisa? Makanya saya juga agak aneh juga. Saya pengen tahu jawaban sebenarnya ini apa. Cuma saya juga mengerti bahwa pemerintah pasti berusaha ngeles. Walaupun ini data ini sudah dimanipulasi bagaimana, tetap aja ngeles, ya wajar lah, orang nggak mana dan tahu. Dan saya rasa tidak cukup ada kejujuran untuk menjawab, tidak ada keberanian untuk jujur menjawab semua ini. Ya, begitulah negara kita. Ini dan kan sekarang kan kalau dapat laporan jelek itu marah-marah. Mungkin Indonesia takut kalau laporan jelek, jadi ada laporan yang enak-enak aja. Masih data BPS ini kebetulan saya ini seorang sales. Dan saya keliling ke Sumatera, Sulawesi, Jawa ya. Selama saya keliling pasaran itu sangat-sangat lesu ya. Semua sektor sih, maupun makanan, bahkan hiburan aja itu sepi. Nah jadi kalau misal pemerintah bilang naik, saya juga bingung sih datanya dari mana itu. Mungkin versi mereka sendiri ya, tapi realnya di bawah itu bukan menjerit lagi ini. Ya, kemarin saya lihat viral itu di sosmed, ibu-ibu mau jualan, mulai jualan sudah beberapa minggu. Betul. Jualan satu pun nggak ada katanya, nggak ngejual satu pun dalam 2 minggu. Bener, mereka jual makanan aja, akhirnya makanannya dibagi-bagi. Kesian, makanya kalau datanya palsu, kasih data palsu, kasihan sih. Kayak gimana ya, dibohongin ya. Jadi ya tetap kita berdoa semoga keadaan membaik. Cuman pemerintah jangan kasih berita-berita yang PHP palsu lah ya, menurut saya kan belum tentu benar. Jadi realnya di bawah tuh sekarang lagi sulit. Kita nyeles nagih aja susah loh. Galakan yang ditagih. Ngeri kan? Jadi keadaannya realnya gitu. Kalau sampai ke para pejabat, saya berharap mereka insaf dan bertobat. That's it. Kita doakan bersama-sama. Buat para pejabat di sana. Data statistik ini kalau kita pelajari memang pertama selalu ada distorsi ya. Dan data statistik begitu disampaikan juga, ada deviasi ya sekian persen, itu satu. Kedua, data ini sangat banyak ya. Picking the cherry itu tergantung pemerintah mau ambil data yang apa yang menguntungkan outlook-nya, itu bisa.
Jadi kita bisa di apa? Scan apa yang mau diambil. Itu kedua ya. Kemudian bisa juga direkayasa ya. Kita lihat ya, ketika lagi slow down, dia pompa dengan bansos. Itu juga, oh ya bertumbuh nih, konsumsi naik. Padahal itu kenyataannya nggak begitu. Ya, halo. Iya, Mbak lanjut Papa masih. Oke. Itu faktor membiaskan pandangan kita ya. Dia pompa ke bansos ke masyarakat, itu konsumsi naik, seolah-olah itu naik. Padahal kenyataannya, kenapa dia nggak bicara PMI itu turun, Purchasing Manager Index itu turun, itu indikasinya seluruh manufaktur kontraksi. Ya. Ya, dan bagaimana bisa pernah diambil. Jadi itu ya, saya yakin itu dapat ya ternyata UKM setengah mati, banyak yang tutup ya. Tanya aja lah itu supir Grab atau supir Gokar ya, atau Gojek, gimana kehidupan. Tanya aja pedagang kaki lima, tukang bubur, tukang ketoprak ya. Tukang bubur dekat saya dulu dia bilang bisa 7 atau 8 kilo beras. Sekarang 4 kilo aja sampai jam 4 belum habis. Itu kenyataan hidup. Tapi ya pemerintah ingin pesta terus ya, dia ambil data yang oke, seolah-olah ya udah boros aja terus, pesta terus, joget-joget terus. Ya itu terserah dia lah ya. Tapi rakyat yang berasa, saya takutnya distorsi ini berlangsung terus ya, suatu hari meledak, rakyat sudah nggak tahan. Ya itulah urusannya baru jadi gede ya, karena yang kecil-kecil mereka cuekin. Ya kita kritik dianggap bodoh ya, dianggap gelap, dihardik, diteriakin, begitu. Saya kira itu masalah ya. Kalau pemerintah nggak aware ya udah, pelan-pelan kita semakin menurun ya. Pandangan masyarakat semakin tidak dilibatkan. Ya keterikatan kita terhadap pemerintah ini kan semakin jauh, sebodoh amat lah, lu mau apa kayak terserah. Ya, bantuan masyarakat juga cuekin. Itu aja resiprokal kan. Ada yang mengatakan ini sepertinya dinaik-naikkan lah, ada yang mengatakan juga, tapi terlepas dari apa, menurut saya inilah data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah BPS. Satu sisi yang katanya konsensus ekonomi mengatakan 4 sekian pun boleh, tetapi pemerintah mengatakan inilah hasilnya. Dan saya pikir satu hal aja, kita harus bersyukur dulu dengan hasil ini. Kita harus bersyukur dulu. Karena apa? Kuartal pertama kita kalau nggak salah 4,87. Ini kuartal kedua 5,12. Kita harus bersyukur dulu. Karena data growth ini, saya berharap dia akan mendrive kuartal ketiga dan keempat. Persoalannya, apakah data ini di markup atau data ini nggak benar? Kita tentu boleh aja memiliki pandangan masing-masing. Tetapi kita nggak bisa membohongi market. Pasar itu akan merespon hasil ini. Kita lihat kalau kemarin kita lihat indeks kita oke, rupiah oke, kita akan lihat dalam waktu ke depan bagaimana pasar merespon data ini. Kalau pasar tidak negatif terhadap hasil ini, berarti mau mengkonfirmasi ya, kalaupun digoreng ya nggak seperti saham gorengan lah, artinya masih diakui, ya kan? Nah, terlepas dari itu, yang tadi kita mengatakan mungkin saja instrumen yang dipakai oleh BPS atau data-data yang dipakai
tentu yang namanya NBG dia akan masukkan. Kemudian juga barangkali mendraft, saya nggak tahu ya, koperasi merah putih barangkali juga nanti akan terdampak di kuartal ketiga. Terus bansos juga barangkali juga akan mendraft. Karena memang Prabowo udah terang-terangan mengatakan kok 2 proyek beliau yang untuk mendrive pertumbuhan ekonomi, salah satunya yaitu MBG. Lantas kedua apa yang dana besar? Danantara. Kalau Danantara melakukan investasi satu bidang, tentu ini juga masuk di dalam data pendukung pertumbuhan. Karena pertumbuhan ekonomi itu ada kriteria tertentu dan data-data apa yang bisa masuk. Dan ini metode ini, yang penting metode ini diakui. Dan metode ini saya pikir Indonesia juga udah pakai bertahun-tahun. Sama lah kalau kita mengatakan data kemiskinan. Indonesia punya data kemiskinan sendiri. Mungkin World Bank, IMF pun punya. Lantas kita melakukan komparasi. Tetapi inilah metode. Sama seperti kita akuntansi kan ada metode standar internasional. Mungkin juga ada masing-masing perubahan pakai cara sendiri. Dan di perusahaan itu yang monggo aja. Tetapi waktu dibaca secara internasional, kalau secara internasional tidak mengakui, berarti dia ada something wrong. Akan berdampak kepada perusahaan itu. Tidak dipercaya. Kan kira-kira gitu. Nah, saya lihat Indonesia juga seperti ini. Nanti kita akan lihat market meresponnya seperti apa. Lantas, yang lebih penting bagi saya, growth itu betul penting, tetapi pendistribusiannya itu jauh lebih penting. Karena gini rasio kita tidak menunjukkan perbaikan. Artinya apa? Artinya yang terjadi kesenjangan itu tidak mampu diatasi oleh pemerintah. Terus menerus melebar. Ini yang berbahaya. Artinya segmen yang di atas benar, mereka happy-happy. Segmen bawah terus diberikan bantuan. Yang tertekan itu menengah. Mau naik susah, turun dia udah merasakan enak, penghasilan juga nggak bisa semakin naik. Yang kita perlukan segmen menengah itu semakin naik ke atas. Itu yang diperlukan. Nah, inilah tugas pemerintah. Lantas apalagi yang kita perlu perhatikan? Indeks persepsi korupsi Indonesia. Kalau nggak salah bulan lalu udah sempat keluar, Indonesia agak turun. Kalau nggak salah Indonesia sekarang ada di posisi dengan udah di bawah Thailand ya, atau mungkin sama Thailand ya. Tapi kalau Malaysia, Singapura itu udah nggak usah dilihat lagi lah. Brunei itu pun nggak usah itu udah bagus. Singapura udah tertinggi banget, secara global pun dia tinggi banget. Nah, ini juga perlu, dan inilah yang suara kita setiap hari utarakan. Pak Prabowo, pejabat-pejabat pemerintah, kementerian semua, ada yang melakukan checks and balances. Bahkan di radio, yang suara kita didengar oleh semua orang. Dan terima kasih Pas FM yang memberikan fasilitas itu. Sama-sama. Ini yang tugas Presiden, tugas Anda di pemerintahan, ekonomi perbaiki. Ini yang kita perlu. Growth baik, tetapi itu yang saya katakan kesenjangan dan indeks korupsi itu menjadi isu utama kita untuk terus kita suarakan ke pemerintah supaya terjadi pemerintahan untuk seluruh bangsa Indonesia. Saya selalu kalau dalam satu penelitian ya Kak Nena, itu saya bukan mendiskriminasikan, tetapi memang lebih suka penelitian yang sifatnya parametrik ya. Karena parametrik itu dia akan menyajikan data apa adanya. Sementara kalau non parametrik ya itu tadi karena ada kategori-kategorinya Kak Nena. Cukup atau kurang menurut satu orang dengan orang yang lain itu bisa jadi beda. Makanya tadi disebut ada 20.000 dibuat jadi cut off, dasarnya apa? Nah kalau gitu begitu 21.000 terus jadi tidak masuk di kategori tersebut gitu kan. Itu yang akhirnya menjadikan pro kontra. Sebetulnya sih lebih baik parametrik ya, disajikan data apa adanya, memang tingkat konsumsinya sekian, ininya sekian gitu kan, tanpa kategorisasi itu akan jauh lebih fair. Terus ya yang selanjutnya adalah
rumus yang terkait dengan rumus, cara perhitungannya bagaimana, apakah betul hanya bisa hanya dari melihat satu variabel aja kita sudah bisa ambil conclusion atau bagaimana? Itu kan harus dicermati, karena tidak mungkin kalau hanya dari satu indikator, apalagi tadi indikatornya kan tricky ya Kak Nena ya, tidak kelihatan jelas, dan juga bisa terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat itu terus dibantah dengan data yang nggak tahu itu keabsahannya bagaimana. Terus selain itu kalau dari statistik kan ada perhitungan macam-macam ya Kak Nena, termasuk margin error atau apa, itu kan harus kita pertimbangkan juga. Terus yang terakhir adalah cara penarikan kesimpulannya Kak Nena. Nah itu yang jadi kita menyimpulkan itu bisa jadi beda antara satu surveyor dengan surveyor yang lain. Nah kita ini kan yang lihat data itu ya setengahnya ya rodok gimana gitu kan. Rodok mumet iki sekal ngendi angkane iki gitu toh. Nah iya, betul. Ya, karena disampaikannya apa Kak Nena? Katanya industri meningkat. Bener ya kalau tidak salah, pokoknya investasi meningkat. Sementara kalau dilihat dengan kita pertentangkan dengan data yang mereka juga rilis sendiri terkait dengan PMI manufaktur itu kan, Purchasing Manufacture Index itu, nah itu terkontraksi. Terus yang pakai yang mana Kak Nena? Investor mana? Padahal kita sering kemarin infonya perusahaan besar A, perusahaan besar B memindahkan lokasinya ke luar negeri. Lah, dana dari mana? Investasi dari mana? Belum lagi jumlah PHK yang ada di depan mata. Betul, iya. Terus fenomena yang itu Kak Nena, loker cuma 50 yang daftar ribuan, itu istilahnya tidak menjadi bukti nyata yang gamblang kita bisa lihat gitu. Ya intinya gini loh, intinya kalau saya pribadi adalah itu selama dibilang sampel dari mana, ya ukuran dari mana. Nah artinya adalah bahwa orang bertanya hal itu berarti tidak ada transparan. Itu ambilnya dari mana, tidak hingga ibu tanya pertanyaan yang tadi gitu. Ini ambil dari mana ya? Ini dari mana ya? Itu dari mana ya? Ini tidak ada satu hal yang dijelaskan oleh BPS hitungannya bagaimana, hingga masyarakat berpikir bahwa mana-mana gitu loh. Hingga akhirnya jadi timbul pemikiran yang berlebihan atau pemikiran yang mungkin jadi aneh-aneh gitu loh. Kerja dan pengusaha juga kan. Jadi bilang 5%, hitungan dari mana 5% ya? Iya loh, dapat dari mana? Iya loh, artinya jelas dong, artinya karena ini ada benar apa yang bilang bahwa kita awalnya beli kopi yang mahal, akhirnya beli kopi yang murah. Memang ujungnya namanya kopi juga. Ya, tapi mutunya atau labelnya brandnya beda. Selamat pagi Mbak. Iya silakan. Ini saya pakar ekonomi pada bingung kenapa, apalagi orang awam. Lebih bingung lagi. Pakar ekonomi lebih bingung. Dan saya melihat secara kenyataan ekonomi kita lesu. Itu banyak orang yang udah teriak-teriak tuh masalah ekonomi. Saya juga teriak-teriak juga. Tapi gimana? Ini datanya valid gak ini? Apakah ini hanya pemberian harapan palsu atau gimana ini? Jadi data BPS itu akurat atau enggak? Jadi karena BPS itu afiliasi ke politik atau bagaimana? BPS itu kan mestinya ilmiah, tidak berafiliasi ke politik. Jadi tolong diperbaikilah BPS. BPS itu Badan Pusat Statistik. Statistik itu mesti bernetral, tidak berdiri di pemerintahan atau dimanapun juga. Dia itu independen harusnya. BPS ya Anita? Iya BPS. BPS lawan ekonom.
kalau saya lihat gini, angka BPS salah nggak? Enggak itu dalam arti tergantung siapa yang dipakai sama BPS. Kalau yang dia survei orang kaya makin kaya gitu loh, Anita. Jadi tergantung gimana dia mau gunakan sampling, berapa banyak, pokoknya bisa di-adjust sesuai, jangan terlalu jauh dari maunya pemerintah. Jadi distribusinya merata apa enggak, kan gitu ya, Anita. Kalau mau bagus, bisa kita sampling lah yang bagus. Kita jangan ambil yang jelek, kan gitu. Supaya ketemu angkanya bagus. Kalau dia survei angkanya yang jelek, celaka, 4%-an, makin jauh dari targetnya Prabowo 8%. Ya enggak? Kalau dia taruh 5 masih lumayan lah, cantik lah. Kalau ditaruh 6 terlalu kasar mainnya, mendingan lu nggak usah ngomong, ya enggak? Jadi saya bilang tergantung. Kalau lu mau ngomong salah, dia bilang gue pakai alatnya ini, lu mana bisa bilang dia salah. Dia nggak survei yang middle, dia nggak survei, dia surveinya yang atas gitu. Terus dia bilang FDI masuk, direct investment ya masuk. Tergantung. Kalau kita lihatnya orang awam, Google semua kan pada keluar. Kalau dia pakai Danantara ya boleh, kan gitu. Seolah-olah Danantara invest, padahal itu uang APBN gitu. Dia pakai buat invest. Tapi yang benar-benar asing invest ke kita kan, Anita tahu baca Apple ke mana, Vietnam ya kan? Iya. Terus semua Google ke Malaysia, yang besar-besar semua keluar. Tesla aja nggak ke kita gitu. Apanya invest? Kalau dibilang Wuling, ya ilah. Ya kita juga tahu lah ya, Wuling masuk, dia invest gitu loh, ya nggak? Tetapi yang besar-besar kan di luar. Jadi dia harus punya mekanisme yang besar ini, MBG lah, dia masukin sebagai konsumsi. Bener. Jadi tergantung maunya dipakai yang mana. Kalau dia hitungnya konsumsi rumah tangga, ada pelemahan daya beli, itu hal lain ya nggak. Tapi dia bicaranya konsumsi, ya boleh aja dia pakai MBG. Jadi gini loh, apakah kita sedang diakali? Nah itu saya bilang diakalinya itu, Anita. Karena kan segala sesuatu itu bisa by order. Lu mau bagus, lu mau enggak, tergantung yang mau gue ambil aja datanya gitu. Karena ini kan statistik, Anita. Iya. Mengenai nanti terdistribusi merata itu hal lain. Dia standar deviasinya kurang dari 5%, lebih dari 5%, normalnya kan gitu. Dia langgar. Salah nggak? Nggak salah. Tergantung mau nggak dibodohikah kita atau diakalikah kita. Negara ini dari dulu ya, mau kejahatan korupsi ke, mau kejahatan pembualan ke, mau menipu rakyat apa ke, satu yang saya bilang, cemen, kaleng-kaleng, kurang canggih, itu aja. Jadi anak kecil juga bisa mendikte. Oke Anita, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Rudi atas opininya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.